Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Satya Widiana di sini dalam channel Anak-anak ASN. Oke teman-teman, jadi setelah kabar yang ditunggu-tunggu, akhirnya kabar tentang kapan cairnya THR untuk PNS itu telah dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, di sini kita akan lihat beritanya langsung. Dilansir dalam CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pegawai negeri sipil PNS dicairkan pada Jumat 15 Mei 2020. Artinya dalam minggu ini akan dicairkan. Hal tersebut dikemukakan Bendahara Negara saat memberikan keterangan pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSK melalui video conference yang disiarkan live melalui YouTube Kementerian Keuangan Senin tanggal 11 bulan 5 2020. Kami harap bisa dilakukan serentak lambat hari Jumat, artinya paling lambat hari Jumat, jadi bisa paling cepatnya mungkin besok atau lusa sudah bisa dicairkan. Terus lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa payung hukum pelaksanaan penyaluran THR sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Adapun aturan turunan dan pelaksanaan penyaluran THR pun sudah diterbitkan. Peraturan pemerintah PP sudah dikeluarkan oleh Pak Presiden dan PMK sudah dikeluarkan. Peraturan Menteri Keuangan. Kami sedang melakukan persiapan dengan satuan kerja untuk eksekusi, katanya. Jadi teman-teman, terkait masalah aturan THR itu telah diajukan oleh Menteri Keuangan ke Presiden. Tinggal ditunggu kapan terbitnya. Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil, PNS pusat, daerah, prajurit TNI, anggota Polri, dan para pensiunan karena tunjangan hari raya THR akan cair serentak mulai Jumat. Nah, dalam Finance Detik ini dia mengatakan serentak, tapi sebelum tadi paling lambat. Jadi artinya memang ya poinnya sih bakal paling lambat akan dicairkan dalam hari Jumat ini. Hal itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahkan dirinya mengakui sudah menyiapkan anggaran sekitar 29,8 triliun. Dan tersebut diperuntukkan kepada ASN pusat termasuk TNI dan Polri sebesar 6,7 triliun, pensiunan sebesar 8,7 triliun, dan ASN daerah sebesar 13,89 triliun. Pencairan THR para abdi negara ini menyusul peraturan pemerintah atau payung hukum THR bagi PNS yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. PMK sudah keluar, sekarang persiapkan Satker untuk eksekusi pembayaran dan diharapkan serentak paling lambat Jumat tanggal 15 kalau nggak salah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengingatkan pencairan THR pada akhir pekan ini hanya berlaku pada pejabat eselon 3 ke bawah atau tidak berlaku pada pejabat eselon 1 dan 2 serta pejabat fungsional lainnya di lembaga lain. Namun besaran THR pada tahun ini lebih kecil lantaran tanpa tunjangan kinerja. Jadi kenapa cuma tunjangan kinerja yang tidak dimasukkan dalam komponen THR? Karena melihat kondisi keuangan kas negara juga karena habis dihantam oleh COVID-19. Jadi kebanyakan tunjangan kinerja atau belanja negara dihabiskan untuk bagaimana menanggulangi COVID-19. Mengenai THR PNS bisa cair sehabis lebaran. Hal itu mengacu pada surat Sri Mulyani yang ditujukan kepada Menteri PAN RB Cahyokumolo. Surat tersebut bernomor sekian. THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Dalam hal THR tersebut belum dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Jadi ada kemungkinan setelah tanggal hari raya baru dibayarkan. Tapi saya harap sih sebelum tanggal hari raya atau 10 hari sebelum hari raya itu semua ASN, TNI, dan Polri yang berhak menerima tunjangan hari raya itu bisa menerimanya. Karena kan kita tahu kan untuk sebelum hari raya lebaran itu kan kebanyakan orang membeli baju baru. Nah, dalam berita yang sama juga dilansirkan bahwa ada memang ASN atau pejabat negara yang tidak mendapatkan THR pada tahun ini. Contohnya kayak ASN untuk eselon 2 ke atas itu tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Nah, untuk detailnya financedetik.com ini juga menyebutkan siapa-siapa saja yang tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Yang pertama itu pejabat negara kecuali hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Yang kedua, wakil menteri. Yang ketiga, PNS, prajurit TNI, anggota Polri dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama. Dewan Pengawas BLU, Dewan Pengawas LPP, staf khusus di lingkungan kementerian, hakim ad hoc, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan LS, pimpinan LPP, pejabat pengelola BLU, ini contohnya misalkan BLU kayak seperti PDAM dan rumah sakit,
dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administrasinya disetarakan atau setingkat dengan pejabat negara, wakil menteri, pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan PNS, prajurit TNI yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan. Poin 12 ini mungkin contohnya ada pemain sepak bola yang dia merupakan anggota TNI terus bergabung dalam sebuah klub sepak bola tapi tidak melepaskan status abdi negaranya. Mungkin itu yang dimaksud dengan sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Ya, apapun kondisinya teman-teman, berapapun THR yang telah diterima, ini merupakan keputusan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini melihat kondisi COVID-19 itu belum menemukan titik landai dalam kurvanya, sehingga kita sebagai abdi negara harusnya lebih mengerti dan paham kondisi negara karena kita bekerja untuk negara, jadi harus mengerti keadaan negara. Oke teman-teman, cukup sekian untuk berita kali ini atau penyampaian kali ini. Semoga THR segera masuk di rekening teman-teman dan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk keluarga dan untuk kerabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.